warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nur Aida. Saya dari kelas SI 24C. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang pengetahuan saya terhadap globalisasi. Jadi apa sih itu globalisasi? Globalisasi itu bisa dilihat dari bagaimana kita sekarang bisa belanja produk luar negeri dari rumah, dapat informasi dari seluruh dunia dengan cepat, ada juga nonton film dari negara mana aja. Nah, ini tuh adalah sebuah dari hasil integrasi dan konektivitas global. Dan ternyata teman-teman, globalisasi itu bukan fenomena yang terjadi secara tiba-tiba, di mana globalisasi itu merupakan bagian dari sejarah peradaban manusia, terjadi melalui proses yang lama dan kontinu sehingga melibatkan banyak aspek yang saling berhubungan dan mempengaruhi, dan menimbulkan dampak positif dan negatif bagi kehidupan manusia. Menurut Yusuf Kala, globalisasi itu adalah kemauan untuk bekerja keras, kemauan dan kemampuan untuk mengelola sumber daya alam, serta kemampuan dan kompetensi yang dihasilkan oleh pendidikan dan belajar secara tekun dan ulet. Nah, ada juga nih pengertian menurut literatur dan juga pemahaman komprehensif. Di mana menurut literatur itu suatu masuknya atau meluasnya pengaruh dari suatu wilayah atau negara ke wilayah atau negara lain, atau juga proses masuknya suatu negara dalam pergaulan dunia. Di mana menurut pemahaman komprehensif, globalisasi juga suatu proses integrasi dan interkoneksi antar negara di seluruh dunia yang ditandai dengan arus perdagangan, investasi, teknologi, informasi, dan juga pertukaran barang dan ide antar negara. Bagaimana sih proses dari globalisasi ini? Ternyata proses globalisasi ini terbagi dua periode, di mana periode pertama itu sekitar abad ke-19 yang dipimpin oleh Inggris waktu itu dengan perdagangan bebas dan sistem emas, tapi berakhir karena perang dunia. Lalu ada periode kedua yaitu setelah perang dunia, di mana muncul organisasi seperti WTO, NAFTA, dan Uni Eropa yang mempercepat globalisasi. Nah, ternyata globalisasi juga memiliki tanda-tanda, di mana tanda yang pertama itu adalah dari indikator ekonomi, di mana indikator ekonomi itu meningkatnya perdagangan internasional, meningkatnya aliran dana internasional dan investasi langsung asing, ada juga dari perkembangannya sistem keuangan global dan juga meningkatkan peran perusahaan multinasional. Ada juga indikator sosial budaya, di mana indikator sosial budaya ini merupakan pertukaran culture yang semakin besar seperti film Hollywood, Bollywood, ada juga menyebarnya multikulturalisme, ada juga meningkatnya pariwisata dan perjalanan wisata, dan sehingga meningkatnya imigrasi atau yang termasuk ilegal. Lalu yang ketiga ada indikator politik teknologi, di mana erosi kedaulatan bangsa melalui perjanjian internasional, berkembangnya infrastruktur telekomunikasi global, dan semakin besar aliran dana melampaui batas negara sehingga meningkatnya peran organisasi internasional. Jadi teman-teman, dari globalisasi juga ternyata kita bisa mendapatkan dampak dari globalisasi seperti dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya apa? Dampak positifnya kita bisa meningkatkan kesempatan ekonomi dan perdagangan. Yang kedua, pertukaran budaya dan pengetahuan. Yang ketiga, peningkatan kerjasama politik internasional. Yang keempat, ada akses terhadap teknologi dan inovasi sehingga meningkatkan kualitas hidup. Lalu, apa sih dampak negatif dari globalisasi? Dampak negatif dari globalisasi itu yang pertama adalah kita akan kehilangan identitas budaya lokal, karena kita terlalu menggebu-gebu terhadap identitas dari budaya lain seperti budaya Korea Barat dan juga dan lain-lainnya. Ada juga erosi kedaulatan nasional, ketimpangan ekonomi, ketergantungan pada negara lain sehingga dampak negatif perusahaan multinasional. Dan ternyata tujuan dari globalisasi itu adalah meningkatkan perdagangan dan investasi, di mana untuk mempertumbuhkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Lalu ada meningkatnya kerjasama internasional dalam bidang ekonomi, politik, dan juga sosial. Ada juga untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, di mana dengan memanfaatkan sumber daya global. Ada juga untuk meningkatnya kesempatan ekonomi bagi negara di seluruh dunia. Dan yang terakhir ada meningkatkan kesadaran global untuk menangani permasalahan seperti perubahan iklim.
Ada 5 dimensi hakikat, yang dimana yang pertama yaitu proses integrasi ekonomi, politik, sosial, budaya, antar negara dan masyarakat. Ada juga dimensi interkoneksi, yaitu memungkinkan pertukaran ide, jasa, barang di seluruh dunia. Lalu ada ketergantungan, ketergantungan antar negara yang menguntungkan. Ada dari dimensi dinamika. Dinamika ini terus berkembang, menciptakan peluang dan tantangan baru. Ada juga yang terakhir yaitu multidimensi, di mana mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di berbagai negara. Ternyata teman-teman, dari globalisasi ini kita bisa mendapatkan keuntungan, tapi akan mendapatkan kerugian juga. Di mana keuntungan ini atau kerugian atau kita kenal dengan kekurangan dari globalisasi ini tidak jauh berbeda dengan dampak negatif dan dampak positif dari globalisasi. Akan saya sebutkan lagi, yaitu di mana keuntungannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesempatan kerja, akses teknologi yang lebih baik, untuk meningkatkan kesadaran kerjasama global, dan juga untuk meningkatkan kualitas hidup. Lalu ada yang bertimbal baliknya, yaitu kekurangan dari globalisasi, di mana ancaman terhadap identitas budaya lokal, pengangguran, dan ketidakstabilan ekonomi, dampak negatif terhadap lingkungan, ketergantungan berlebihan pada negara lain, sehingga ketimpangan distribusi manfaat. Lalu apa sih tantangan dari globalisasi ini? Dari tadi kita sudah menyebutkan ya apa dari keuntungan globalisasi, apa itu globalisasi, bahkan dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi. Lalu tantangannya apa gitu? Ternyata tantangannya itu dari globalisasi ini ada dari bidang ekonomi, politik, dan budaya, di mana nasionalisme dan internasionalisme yaitu menyeimbangkan kepentingan nasional dengan global. Ada juga budaya barat dengan budaya Indonesia. Mempertahankan identitas budaya lokal itu sangat, di zaman sekarang itu sangat sulit teman-teman, dimana kita selalu tergiur dengan budaya lain seperti budaya Korea, budaya Barat, dimana mereka memiliki budaya yang memang belum kita ketahui. Ketika kita ketahui, ternyata kita terlalu banyak tertarik terhadap budaya mereka, sehingga kita akan hilang atau dengan perlahan lupa terhadap budaya sendiri. Lalu ada transformasi ekonomi. Transformasi ekonomi, di mana perubahan dari sektor pertanian ke industri. Sekarang banyak ya dari sektor-sektor dari pertanian ke industri, bagaimana gitu. Yang terakhir yaitu transformasi ekonomi, di mana perubahan dari sektor pertanian ke sektor industri. Nah teman-teman, ternyata presentasi ini sudah cukup sekian, namun ada kesimpulan yang bisa saya sampaikan, di mana globalisasi itu adalah proses yang gak bisa dihindari. Banyak manfaatnya, tapi juga banyak resikonya. Yang penting sih kita harus siap ya beradaptasi untuk mengambil manfaatnya dan tetap menjaga nilai-nilai lokal kita. Semoga di era digital ini, di era globalisasi ini, kita bisa tetap menjaga budaya lokal kita dan juga tetap bisa bertumbuh sesuai dengan negara-negara globalisasi yang lainnya. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.